A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalam ala nabiyyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian keilmuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa terus melangkahkan kaki, menggerakkan tubuh ini untuk selalu bermunajat dan menambah pundi-pundi amal sebagai bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya yang menjalankan sunnah beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan apa yang baginda Nabi ajarkan hingga kita layak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi di yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa nilai-nilai utama. Beberapa nilai-nilai utama mulai dari amanah, lalu kompeten dan harmonis. Di mana nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang ditetapkan oleh presiden kita, negara kita berkaitan dengan nilai utama yang harus dimiliki oleh pegawai-pegawai atau pekerja. Yang mana disingkat dalam berakhlak, ya Bapak Ibu sekalian, ada 7 poin utama di mana negara kita menetapkan 7 poin utama bagi para pekerja atau pegawai. Yang disingkat dengan berakhlak yaitu bernya itu berorientasi pelayanan, A-nya itu tadi amanah, K-nya itu kompeten, H-nya itu harmonis, L-nya itu loyal, A-nya itu nanti selanjutnya adaptif, dan yang terakhir K-nya itu kolaboratif. Sudah 3 poin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada amanah. Bagaimana amanah atau akuntabel ini, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjadi ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang berlaku adil, kaum yang berlaku adil, agar kalian memberikan kesaksian untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga berkaitan dengan setelah akuntabel tadi amanah, yaitu kompeten. Bagaimana kita ini dalam hidup di dunia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar beriman tapi harus menambahkan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Yaitu orang-orang yang beriman memiliki keyakinan kepada Allah dan ditambah dengan amal-amal yang soleh. Yang mana amal soleh ini adalah amal yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka memang kita sebagai
seorang muslim itu diminta untuk kompeten, memiliki kompetensi dalam setiap amal kita, sehingga amal kita ini menjadi soleh, menjadi benar, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Nah, ini termasuk kemarin pada pekan keempat kita membahas tentang harmonis. Bagaimana dalam bermasyarakat, dalam bertindak sebagai pemimpin dan dipimpin, harus menjaga keharmonisan. Salah satunya dengan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, tidak meninggikan suara di hadapan baginda Nabi. Dalam etika, dalam akhlak kita bermusyawarah, bermasyarakat, bagaimana baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut. Dan sikap lemah lembut baginda pada diri baginda Nabi itu adalah rahmat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Atas dasar rahmat Allah, engkau Muhammad bersikap lemah lembut kepada kaummu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau bersikap keras kepala dan keras hati, lang faddu min haulik, maka mereka akan kabur darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka perintah Allah kepada kita semua, kepada baginda Nabi, juga kepada kita semua, maafkanlah mereka, mintakanlah ampun kepada Allah untuk mereka, wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam setiap urusan. Lalu kita masuk ke materi tentang loyal. Di mana pada zaman kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, di waktu-waktu kita saat ini, kita sudah masuk bulan Agustus. Ini bulan Agustus ini, tentu kita memiliki sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sejarah yang begitu tertanam pada benak setiap bangsa Indonesia, di mana pada tanggal 17 Agustus kita merayakan momen kemerdekaan. Di mana momen kemerdekaan ini dalam sejarah kita mendapati bahwasannya kemerdekaan itu haruslah sesuatu yang diperjuangkan. Tapi di zaman kita, Bapak Ibu sekalian, kita mendapati bahwasannya ajakan, ini yang baru-baru ini Pak, ajakan untuk memasang bendera merah putih di setiap bulan Agustus, ini di media sosial sudah mulai viral. Yang dipasang bukan bendera merah putih, tapi bendera bajak laut. Apa? Kalau anak-anak muda zaman sekarang itu suka nonton anime kartun One Piece, ya Pak ya. Ada namanya anime kartun One Piece, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu gambar bendera bajak laut yang ada tengkoraknya itu pakai topi jerami. Nah, ini gambar dari kartun atau anime, disebutnya anime karena dari Jepang. Jadi kartun One Piece yang sedang digemari oleh anak-anak muda saat ini yang suka nonton anime atau kartun. Dan ajakan presiden untuk mengibarkan bendera merah putih ini, kenapa malah disambut dengan hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Ini mau tidak mau, ini adalah dampak dari realitas sosial yang sedang kita hadapi. Bagaimana masyarakat mulai membawa opini. Nah, ini juga bagaimana pada zaman kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan itu yang seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat, ternyata malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintahan. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian mulai viral ya ajakan mengibarkan bendera merah putih, malah mengibarkan bendera One Piece atau bajak laut itu. Nah, ini sesuatu yang fenomena yang sedang terjadi di masyarakat kita saat ini. Karena ya tadi masyarakat kita merasa belum merdeka. Masyarakat kita merasa bahwasannya negara ini
Ya, hanya dikuasai oleh segelintir orang, segelintir kelompok. Sehingga anak-anak muda kita ini mulai merasa hilang semangat kenegaraannya. Semangat kemerdekaannya itu sudah mulai hilang. Padahal kalau kita belajar kembali ke dalam sejarah, kemerdekaan itu haruslah sesuatu yang diperjuangkan. Bahkan sebelum adanya kemerdekaan, sebelum disebutkannya naskah proklamasi, bahkan sebelum negara Indonesia ini diakui oleh dunia, kita ini, ya, para pendiri bangsa itu sudah mulai membiasakan kita untuk meneriakkan satu kalimat, yaitu merdeka. Merdeka. Nah, ini kalimat padahal belum merdeka, tapi kalimatnya itu sudah disebut dan diucapkan, bahkan menjadi kalimat ajakan. Ya, di samping kalimat Allahu Akbar itu ada juga merdeka. Nah, inilah kalau semisalnya dalam bahasa psikologi, Bapak Ibu sekalian, ini namanya penggiringan. Ya, bagaimana membangun kesadaran, ya, menghancurkan mental inlander, atau kalau pada masa penjajahan, rakyat ini merasa banyak yang inferior atau rendah diri. Nah, ini mental inlander dulu. Kita ini merasa rendah diri terhadap penjajah. Kita itu merasa di bawah oleh para penjajah. Maka seruan kemerdekaan ini menjadi dekonstruksi mental, sesuatu yang kembali membangun mental warga pribumi ketika itu. Kita yang tadinya rendah diri, inferior, merasa malu di hadapan para penjajah, tapi dengan teriakan kemerdekaan ini, mental kita kembali dibangun, dekonstruksi, mulai dikonstruksi lagi, mulai dibangun lagi mental kita yang tadinya malu-malu menjadi berani. Maka pekikan takbir, pekikan merdeka itu selalu bersaut-saut di jalan-jalan Jakarta ketika itu. Kalau ketemu orang, merdeka. Ketemu orang, merdeka. Setiap kali orasi, merdeka. Nah, inilah yang seharusnya juga dibangun oleh kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimana teriakan merdeka ini sebagai opini untuk membangun fondasi kemerdekaan kita. Menggerakkan rakyat. Teriakan merdeka ini yang sering dilontarkan oleh tokoh pergerakan seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, dan para pejuang lain, itu bukan sekedar kata, tapi alat propaganda positif. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi teriakan itu, merdeka itu bukan sekedar kata, tapi menjadi alat propaganda untuk membangun kembali mental kita, sehingga menjadi sebuah hal yang positif untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan menanamkan keyakinan bahwa Indonesia itu mampu merdeka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, teriakan-teriakan seperti itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu selalu menggiring. Apa yang digiring? Hati kita, nurani kita. Bahwasannya negara kita ini adalah negara yang layak untuk mendapatkan kemerdekaannya. Dan memberikan tekanan politik kepada musuh-musuh bangsa ketika itu. Opini merdeka itu terus digaungkan melalui organisasi pergerakan, Budi Utomo, Sarekat Islam, TNI ketika itu, media massa, pidato-pidato publik membentuk sebuah arus besar. Yang mana arus besar ini menjadi arus besar nasionalisme yang sulit dibendung oleh para penjajah. Sehingga penjajah dan dunia internasional tidak bisa mengabaikan aspirasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Nah, inilah sebuah perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Maka seandainya pada saat ini kita merasa tidak ada semangat nasionalisme, maka memang seharusnya bagi kita yang memahami semangat nasionalisme itu, meskipun di tengah-tengah viralnya atau adanya sindiran-sindiran, ya, sindiran-sindiran sosial ini wajar Bapak Ibu sekalian. Adanya sindiran-sindiran sosial di tengah anak-anak muda kita yang mungkin tidak mengenal sejarah, tidak mengenal perjuangan bangsa. Bagaimana bangsa ini bukan hanya melawan penjajah, tapi juga melawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Pribumi-pribumi yang bekerja sama dengan para penjajah. Maka anak-anak muda kita ini perlu kita ajarkan sejarah, kita ajarkan bagaimana
membangun perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang hakiki. Kita ajak mereka. Nah, ini memang anak-anak muda kita ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin ya karena merasa janji 19 juta lapangan pekerjaan tidak juga terpenuhi. Ya, banyak sekali berita-berita di job fair, job fair itu kan di mana banyak dibuka tempat-tempat untuk menawarkan lapangan kerja. Mereka cuma daftar tapi tidak ada yang diterima. Hanya sekedar formalitas karena dipaksa oleh pemerintah untuk mengadakan job fair itu, tempat penerimaan pegawai. Nah, seperti itu. Datang kita melihat di Bekasi, ya di Jabodetabek itu bagaimana mereka berdesak-desakan sampai jatuh ke got untuk sekedar mendaftar pekerjaan, mencari pekerjaan yang dijanjikan 19 juta itu, tapi sampai saat ini belum juga didapatkan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian realita-realita yang mulai dilihat oleh anak-anak muda menjadi sesuatu yang mereka ini merasa tidak merdeka. Maka ketika ada ajakan mengibarkan bendera merah putih, mereka malah mengibarkan bendera tontonan mereka. Karena memang kalau semisalnya mengikuti cerita yang ada di kartun itu, bajak laut itu malah yang menentang pemerintahan dunia. Jadi bajak laut menentang pemerintahan dunia yang korup ketika itu. Nah, inilah kenapa anak-anak muda yang menonton anime kartun ini, mereka malah mengibarkan bendera bajak laut karena bajak laut ini sedang melawan pemerintah dunia yang korup. Nah, ini sebenarnya konstruksi sosial yang terbangun di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Artinya kita juga tidak bisa langsung menyalahkan anak-anak muda dengan aspirasi mereka. Karena ternyata aspirasi mereka itu juga adalah aspirasi yang ingin melawan penjajahan, ingin memperjuangkan kemerdekaan melalui versi mereka sendiri, meskipun malah bertentangan dengan perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Inilah realita yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Maka masuk bulan Agustus ini biasanya sudah tidak terasa ya suasana kemerdekaannya. Maka kita yang memiliki semangat dan pemahaman kemerdekaan ini perlu kembali membangun konstruksi tadi. Opini-opini teriakan kemerdekaan harus merdeka. Karena kemerdekaan itu bukan sesuatu yang kita dapatkan begitu saja. Berbeda cerita dengan anak muda, Bapak Ibu sekalian, yang lahir setelah peristiwa kemerdekaan, yang lahir setelah peristiwa revolusi, tidak melihat bagaimana kemerdekaan ini diperjuangkan dan berusaha dijaga. Karena anak-anak muda yang lahir, apalagi yang lahir tahun 2000-an ini, mereka kemerdekaan itu mereka dapatkan, mereka terima dari orang tua mereka, dari pendahulu mereka. Jadi kemerdekaan itu adalah sesuatu yang bukan mereka perjuangkan, tapi mereka terima, mereka dapatkan. Sehingga ketika mereka merasa sesuatu yang sudah mereka terima ini diganggu, mereka berusaha untuk melawan sesuatu yang mengganggu kemerdekaan yang telah mereka terima dari orang tua mereka. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa perlunya kita menggerakkan ya dan menyemarakkan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Karena bagi kita kaum muslimin, negara ini adalah alat yang kita gunakan untuk berdakwah. Alat yang kita gunakan untuk menjaga agama kita. Alat yang kita gunakan untuk menegakkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi yang negara kita ini melalui Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang perlu kita jaga sebagai seorang muslim untuk mempertahankan agama kita. Bukan berarti kita ini harus ta'abbud. Ta'abbud itu menyembah negara, menyembah UUD 1945, menyembah bendera merah putih. Enggak, kita bukan dalam rangka ta'abbud, bukan dalam rangka menyembah. Kita dalam rangka merawat,
kita dalam rangka menjaga sesuatu yang sudah kita perjuangkan untuk bisa menjaga apa yang sedang kita miliki saat ini. Maka disinilah bentuk loyalitas yang harus kita tunjukkan. Nah, ini loyal ini perlu Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa adanya loyalitas dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah pengkhianatan dan pengkhianatan. Dan selalu setiap manusia itu kalau tidak memiliki loyalitas, mereka akan menjadi orang yang oportunis. Oportunis itu kalau ada keuntungan dia ambil. Nah, kalau semisalnya sekedar menjadi pribadi yang oportunis, maka yang terjadi itu adalah kerusakan. Setiap orang akan meraih keuntungan pribadi mereka. Maka perlu kita ini sebagai seorang abdi bangsa, sebagai seorang hamba Allah juga, kita harus memiliki loyalitas. Loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjaga negara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat berupa kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah sebuah rahmat. Dengan rahmat Allah, itulah kalimat pembuka dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka rahmat ini, pemberian dari Allah ini wajib kita jaga. Sebagaimana Allah memberikan kepada kita tubuh, maka tubuh ini wajib kita rawat, kita pelihara. Sebagaimana Allah menitipkan kepada kita anak-anak yang manis, anak-anak yang lucu dan imut, itu juga sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Maka kalau misalnya pemberian itu berupa anak, maka ada yang namanya akikah. Akikah ini sebagai garansi atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kita jamin ya Allah melalui akikah ini, kita jamin anak ini akan kita jaga. Nah, ini akikah ini sebagai penjamin. Tubuh yang Allah berikan kita jaga, anak-anak yang Allah berikan kita jaga, harta, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita jaga dan kita pergunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu pula negara kita. Apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua itu wajib kita jaga dan kita rawat dan kita syukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita itu hilang. Nah, ini kalau hilang, Pak. Nah, makanya pembahasannya itu kalau hilang sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak muda dan kita saat ini mungkin. Kemerdekaan kita sedang direnggut, kemerdekaan kita sedang diambil. Sebagaimana tubuh kita yang Allah berikan dalam kondisi sehat, terkadang diserang oleh penyakit. Tubuh kita yang dulunya muda mungkin sekarang sudah mulai terasa lemah, terasa sudah masuk usia tua. Anak-anak yang tadinya selalu berada di sisi kita gendong, kita gandeng, mungkin anak-anak ini yang sudah tumbuh dewasa mulai meninggalkan kita. Mereka sekolah, mereka bekerja, mereka membangun keluarga mereka sendiri. Nah, itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak selalu bisa kita nikmati, terkadang hilang. Maka kalau semisalnya nikmat itu hilang, Bapak Ibu sekalian, kita perlu belajar dari kisahnya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam ini adalah nabi di kaum Aurat. Dia adalah orang yang soleh, seorang nabi yang soleh, dari keturunan yang baik, memiliki istri yang cantik, anak-anak yang luar biasa banyaknya, harta yang melimpah, ternak yang berada di mana-mana. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Namun suatu ketika nikmat itu Allah cabut. Ternaknya langsung mati semua. Bangunan rumahnya runtuh, menimpa anak-anak mereka, sehingga anak-anak Nabi Ayub itu meninggal semua. Hanya tinggal Nabi Ayub dan istrinya. Bahkan nikmat sehat yang dimiliki oleh Nabi Ayub dicabut. Nabi Ayub ditimpa oleh penyakit, yang mana penyakit ini membuat umatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya itu menyarankan kepada Nabi Ayub untuk pergi menjauh. Dari tadinya memiliki harta, memiliki anak yang banyak, memiliki kehormatan di tengah-tengah masyarakat, semuanya hilang begitu saja.
Bahkan ketika istrinya Nabi Ayub itu mengeluh kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, ini dalam kisah Israiliyat, wahai Ayub, bukankah engkau seorang nabi? Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah agar cobaan ini dihilangkan begitu saja? Maka Nabi Ayub ketika itu marah kepada istrinya. Bukannya berdoa ngikutin nasihat istri, tapi marah Bapak Ibu sekalian. Bahkan menyindir istrinya, berapa lama kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? 20 tahun. 20 tahun mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berapa lama kita diuji saat ini? 7 tahun. Maka istrinya tidak bisa jawab, Bapak Ibu sekalian. Sampai 18 tahun Nabi Ayub bertahan dengan ujian yang Allah timpakan kepada dirinya. Termasuk penyakit itu. Hanya istrinya yang bertahan menemani Nabi Ayub ketika itu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, nikmat itu sangat mudah Allah berikan kepada hambanya. Sangat mudah juga nikmat itu Allah cabut. Maka kalau nikmat itu dicabut, maka Allah sudah mengajarkan kepada kita kisah Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub itu bahkan dalam doanya Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Anbiya ayat 83, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan wa ayyuba idnada rabbahu. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Nabi Ayub ini berdoa kepada Tuhannya ini, anni massaniyad-dur. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ini ditimpa oleh kesusahan. Wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ada nggak kalimat minta Bapak Ibu sekalian? Kalimatnya itu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa kesusahan dan Engkau itu Maha Penyayang dari Maha Penyayang. Gak ada kalimat minta Bapak Ibu sekalian. Yakin bahwasannya ujian ini adalah bagian dari apa yang Allah ingin berikan kepada hamba-hambanya. Maka kalau kita ditimpa musibah, kita perlu mengingat bagaimana Nabi Ayub ini diuji oleh Allah. Dan kisah ini turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah dakwahnya. Di mana beliau, Nabi Muhammad itu diusir oleh kaumnya. Diusir dari kampung halamannya. Kita masih bersyukur, kita masih bisa tinggal di kampung halaman kita. Kita masih bisa bekerja di kampung halaman kita. Kita tidak diganggu di kampung halaman kita. Kita hanya perlu melakukan perlawanan-perlawanan kepada oknum-oknum yang berusaha merenggut kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Yang mana telah menjaga agama kita sampai saat ini. Memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Rumah-rumah ibadah. Yang bahkan rumah ibadahnya itu kita begitu nyaman tinggal di sini. Berlama-lama di sini. Ada AC, sajadah yang luar biasa empuknya. Ustadz-ustadz yang hadir di setiap kajian-kajian keilmuan. Tidak ada yang menghalangi. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang harus kita pertahankan dan kita perjuangkan Bapak Ibu sekalian. Dibanding perjuangan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, berita terbaru. Bahkan negara-negara Arab itu membuat sebuah proposal untuk menghilangkan otoritas para mujahidin-mujahidin, khususnya Hamas, yang telah lama memimpin Gaza. Yang telah lama menjaga kehormatan rakyat Palestina. Bagaimana di Palestina itu ada dua kota yang masih dipegang oleh rakyat Palestina, yaitu tepi barat dan juga Gaza. Tepi barat itu yang dikenal dengan adanya Masjid Al-Quds itu, atau kita sebut sebagai Madinatul Quds. Itu disebutnya tepi barat. Tapi kalau Gaza ini, itu dipegang oleh Hamas. Tepi barat dipegang oleh otoritas Palestina yang tunduk kepada Israel. Tidak bisa membela rakyat-rakyat Palestina. Maka kalau misalnya Israel itu menangkap-nangkapin rakyat Palestina dengan alasan
membahayakan dengan alasan yang diada-adakan, itu otoritas Palestina tidak bisa memberikan pembelaan. Tapi berbeda dengan yang di Gaza. Hamas tidak berani Israel masuk ke sana. Bahkan ketika masuk, terjadilah perlawanan yang begitu sengit. Bahkan sampai saat ini, Hamas saja belum tunduk, belum berhasil dijatuhkan. Belum ada sandera tawanan Hamas yang berhasil dikembalikan, yang berhasil diselamatkan oleh militer Israel. Dan itu menunjukkan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang begitu sabar dari tahun 2023, sudah mau masuk tahun 2 tahun di 2025 ini, Oktober 2023, 2 tahun ini, hampir 2 tahun. Peperangannya tidak selesai-selesai. Apa yang dituju, apa yang ingin dicapai oleh militer Israel tidak juga tersampaikan. Mereka tidak berhasil menundukkan Hamas, mereka tidak berhasil menyelamatkan tawanan. Mereka bisa mendapatkan tawanan itu karena gencatan-gencatan senjata saja. Itu menunjukkan bagaimana begitu sabarnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan seharusnya kita pun juga harus sabar dalam mempertahankan kemerdekaan kita dan menjadikan kemerdekaan ini sebagai alat untuk bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Kita bisa menguatkan saudara kita yang ada di Indonesia, kita juga bisa menguatkan saudara-saudara kita yang ada di luar sana, termasuk juga di Palestina, melalui negara inilah. Maka bentuk loyalitas kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat berupa kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini. Maka jadikanlah permintaan dan doa kita ini bukan doa yang putus asa, tapi doa yang penuh keyakinan. Karena loyalitas itu timbul dari kepahaman dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya ya Allah wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Penyayang dari yang penyayang. Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa ataina ahlahu wa mithlahum ma'hum. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami kabulkan, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Fakashafna ma bihi min dhurr, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan keluarga kepadanya. Wa mithlahum ma'hum, dan kami lipat gandakan jumlah mereka, keluarga, harta, dilipat gandakan oleh Allah dari sebelumnya. Rahmatan min indina, Bapak Ibu sekalian. Rahmat dari kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatan min indina, rahmat dari kami. Maka kemerdekaan yang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang kita pertahankan, sedang kita perjuangkan sampai saat ini, rahmatan min indina. Kalau Allah berkenan, meskipun banyak sekali oknum-oknum, pejabat-pejabat yang korup, berusaha memiskinkan rakyat Indonesia, selama kita tetap bertahan, selama tetap kita memiliki keyakinan menjalani cobaan-cobaan ini, maka sangat mudah bagi Allah menjawab doa-doa kita. Fastajabna lahu wa fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum. Akan Allah jawab doa, akan Allah hilangkan segala keburukan-keburukan itu, akan Allah lipat gandakan nikmat-nikmat berupa harta dan anak-anaknya. Rahmatan min indina, ini adalah rahmat dari Allah, wa zikra lil abidin, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Jadi setiap ujian itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang menimpa Nabi Ayub, apa yang menimpa Nabi Muhammad dalam dakwahnya, dan apa yang menimpa diri kita pada saat ini, semuanya itu adalah ujian agar kelak anak cucu kita bisa melihat bagaimana perjuangan yang telah kita lakukan pada saat ini. Bagaimana loyalitas kita tunjukkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga negara kita ini karena kita menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kemerdekaan kepada kita. Dalam surat Al-Anbiya, bahkan dalam surat Shad. Bagaimana dalam surat Shad ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkisahkan kisah Nabi Ayub ini. Wazkur abdana Ayub, ingatlah hamba kami, yaitu Nabi Ayub, idznada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, anni massaniyadur,
Ya, animan masanya syaitan. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa oleh syaitan. Syaitan yang menggangguku. Binus bin wa'adzabin. Di mana syaitan ini ya berupa penderitaan dan bencana. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala setelah perkataan doa fenomenal Nabi Ayub ini, urqud birrijlik, hentakkan kakimu. Jadi untuk sembuh itu Allah hanya memerintahkan hentakkan kakimu, urqud birrijlik. Hadza mughtasalun baridun wa syarabun. Maka ketika kaki itu dihentakkan, keluarlah air. Dengan air ini kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mandi dan engkau akan minum, maka sembuhlah penyakit-penyakit yang menimpa. Cukup mudah perintah Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya menjadi sumber air bagi Bani Israel, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan hentakan kaki Nabi Ismail menjadi air Zam-Zam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sangat mudah menjadikan hentakan kaki Nabi Ayub untuk menghasilkan air yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang diderita Nabi Ayub. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghentakkan kaki kita menghadapi musuh-musuh agama ini. Maka dengan begitu ketika atas izin Allah segala penyakit yang menimpa bangsa ini bisa sembuh semua. Sangat mudah bagi Allah mencabut nikmat, sangat mudah bagi Allah mengembalikan nikmat itu berlipat ganda. Wa wahabna lahu ahlahu, kami berikan kepada Nabi Ayub itu keluarganya, wa mithlahu ma'hum, berlipat ganda, minna wa zikra, sebagai kebaikan dari Allah, zikra liulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang berakal, wa khudh biyadika dighzan fadrib bihi wala tahnas. Nah, ini juga ada perintah Nabi Ayub ketika marah kepada istrinya. Nah, tadi kan istrinya itu sempat marah, sempat komentar, sempat kecewa, ya sempat mengeluh. Nah, sama kita mendidik keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana terkadang keluarga kita, khususnya bapak-bapak sebagai kepala keluarga, harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit, harus melalui masa-masa yang sulit. Terkadang mendidik anak istri itu harus dengan tadi mukul. Kalau janjinya Nabi Ayub ini, kalau saya sembuh, saya pukul istri saya 100 kali karena dia telah mengeluh, ya, karena dia telah sempat lalai dalam mengurusku. Nah, kayak gitu. Nah, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala perintah Allah, dan ambillah seikat rumput. Wa khudh biyadika dighzan, seikat rumput. Di mana rumput itu ada 100. Fadrib bihi, maka pukullah istrimu itu dengannya. Wala tahnas, dan jangan engkau melanggar sumpah, karena Nabi Ayub itu sudah terlanjur sumpah untuk memberikan pendidikan kepada istrinya. Mukul 100 kali. Nah, tapi karena ketika sembuh, Nabi Ayub juga merasakan bagaimana istrinya begitu setia menemani dia, tapi sumpah tidak boleh dilanggar, maka Allah berikan kemudahan berupa cara lain untuk tetap menunaikan sumpah dalam mendidik istrinya, yaitu dipukul dengan segenggam rumput yang ada 100. Ya, 100 rumput itu dipukul kepada istrinya. Nah, ini termasuk pendidikan bagaimana tetap harus seorang kepala keluarga itu mendidik keluarganya dalam keadaan sesulit apapun, dan ketika sudah bersumpah, sudah mengambil keputusan itu harus dijalankan. Karena inilah beratnya menjadi seorang kepala keluarga, menjadi seorang laki-laki, memiliki tanggung jawab, kata-katanya harus dijaga. Nah, kalau misalnya sudah bilang, ngedidik anak, kalau kamu melanggar ini, kamu akan dihukum. Hukum, Pak. Ya, kalau ingin memberikan hadiah, berikan hadiah. Nah, jangan sampai perkataan laki-laki itu menjadi debu, ya, menjadi sesuatu yang ringan sehingga tidak memiliki nilai. Nah, maka perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga sumpahmu dengan cara sesuatu yang bisa mudah. Allah berikan solusi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Ayub itu dalam setiap ujiannya tetap beribadah, tetap melaksanakan sumpah-sumpahnya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna wajadnahu shabiran, kami mendapati Ayub ini sebagai seorang yang sabar. Ni'mal abadu innahu awwab, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dalam menjalani kehidupan ini, meskipun banyak sekali ujiannya, Pak ya, tetap kita pertahankan ibadah kita,
tetap pertahankan sumpah-sumpah kita, khususnya kepada Allah dan juga kepada makhluk. Marilah kita menjadi pribadi yang adil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang yang soleh, termasuk nabi yang baik ini adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Itu saja Bapak Ibu sekalian, sudah masuk waktu syuruk, 1 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini hukum nasionalisme dalam Islam. Nah, ini nasionalisme dalam Islam ini, nah, kalau kita sering dengar jawabannya, hukumnya wajib, Pak ya. Nasionalisme itu adalah sikap memiliki bangsa, ya, sikap ingin mempertahankan tanah air, dan sikap ini sejatinya adalah sifat alami yang Allah berikan kepada setiap makhluknya, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ujian terberat yang dijalani oleh Nabi Muhammad itu adalah hijrah, meninggalkan kampung halamannya sendiri. Dan hijrahnya baginda Nabi itu bukan untuk berkhianat kepada kampung halamannya, tapi mencari peluang untuk bisa mendakwahi kampung halamannya. Maka nasionalisme itu sesungguhnya adalah sifat alami yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan kepada baginda Nabi, dan bagaimana baginda Nabi itu juga memiliki sifat nasionalisme untuk kampung halamannya Makkah. Bahkan para sahabat pun meyakini sifat nasionalisme baginda Nabi ketika terjadi Fatu Mekah. Pada Fatu Mekah ini, Bapak Ibu sekalian, para sahabat yang kaum Ansor itu sempat ketakutan. Ini Mekah sudah dibebaskan, pasti baginda Nabi akan kembali kepada kaumnya. Namun karena baginda Nabi sudah berhijrah dan sudah memberikan janji baiat kepada orang-orang Ansor, maka baginda Nabi ya bukan berarti tidak memiliki jiwa nasionalisme, tapi beliau tetap memegang penuh janjinya untuk tetap berada di Madinah bersama para sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya masalah nasionalisme, sesungguhnya nasionalisme itu adalah sifat alami yang diberikan oleh Allah kepada makhluk-makhluknya. Setiap kita ingin tinggal di kampung halaman kita, setiap kita ingin bekerja di kampung halaman kita, tidak mau jauh-jauh dari keluarga. Itu adalah sifat alami. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa-apa yang menjadi sifat dasar manusia itu sebagai sebuah kebutuhan yang wajib dijaga. Sebagaimana manusia butuh makan dan minum, sebagaimana manusia butuh tempat untuk tinggal, sebagaimana manusia juga butuh untuk saling tolong-menolong, maka semua itu bagian dari yang diperintahkan oleh Allah untuk dirawat dan dijaga. Nah, ini jadi jangan selalu mempertentangkan antara nasionalisme yang memang dimiliki oleh sifat alami manusia dengan nasionalisme yang menjadi wacana-wacana yang sering memperdebatkan atau mempertentangkan antara agama dan negara. Nah, jangan sampai seperti itu. Pastikan nasionalisme ini memang berdasar dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga. Mungkin seperti itu cukup, Ustaz, kejawab ini permasalahannya. Semoga pertanyaannya itu bukan hanya menjawab permasalahan, tapi juga menjawab keluh kesah yang ada di hati kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, sudah masuk waktu syuruk. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Subhanallah.